Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke channel kami ECL Channel. Kegiatan pada sore hari ini setelah kita melakukan proses penyiraman ya kan kawan. Di sore kali ini kita bersantai di area persawahan, dimana kita seperti biasa di sisi lain selain kita bersantai, kita juga melakukan proses penvideoan, berbagi ilmu kepada kawan-kawan yang sebisa mungkin kita bagikan kepada kawan-kawan ya, sepengalaman kami yang bermanfaat. Semoga kawan-kawan dan saya sendiri dapat belajar dan mampu memberikan manfaat atau nantinya berefek bagus kepada kegiatan budidaya tanaman berikutnya. Dan pada kali ini kita akan berbagi pada kawan-kawan yaitu mengenai tentang hama kawan-kawan. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang hama, sekarang kita bicara tentang mengetahui gejala-gejala serangan hama. Jadi kan kawan, gejala-gejala serangan hama ini perlu dikuasai oleh para petani ya kan kawan. Karena mengapa? Karena kalau kita mencari hamanya terkadang itu tidak ada atau bahkan tidak terlihat kawan-kawan di tanaman kawan-kawan. Akan tetapi jika kawan-kawan bisa mengetahui gejala yang terjadi pada tanaman kawan-kawan, saya rasa itu satu langkah hal yang penting, yang bagus, yang bisa dilakukan kawan-kawan untuk nantinya bisa memberikan pencegahan atau pengendalian terhadap hama-hama yang menyerang tanaman yang kita budidayakan. Dan pada kali ini kita di depan kita sebagai tempat pembelajaran ya kan kawan, karena di depan kita ada tanaman bayung, kita belajar melalui tanaman bayung ini. Jadi kawan-kawan, kita ketahui bahwasanya tanaman bayung ini kalau tumbuhannya itu bagus-bagus, itu kondisi daunnya tidak berlubang semacam ini kan kawan. Nah, kondisi yang berlubang dan rusak kayak gini itu menandakan tanaman ini terserang hama. Nah, kali ini kita belajar mengenai gejalanya. Jadi kan dalam budidaya tanaman bayung ini kita kan tidak tahu mana hamanya, kok tidak ada, tiba-tiba daunnya bolong kayak gini. Nah, ini kita bisa ketahui dengan melihat kerusakan pada daun yang biasanya itu adalah hasil dari hama menyerang tanaman yang kita budidayakan. Jadi kalau hama menyerang tanaman yang kita budidayakan pasti ada bekasnya. Nah, bekasnya semacam ini kan kawan. Ini contohnya pada tanaman bayung. Nah, bekas ini kan bermacam-macam kan kawan. Kalau kan kawan lebih amati, ini ada yang berlubang di tengah, ada yang di samping. Nah, ini sebenarnya hamanya berbeda kawan-kawan. Hamanya berbeda. Yang lubang ini itu hamanya ulat, yang sedangkan ini adalah hamanya belalang kawan-kawan. Nah, kalau tidak percaya, di sini ada sudah ini kan contoh gejala yang ditimbulkan akibat serangan hama ulat, dan ini sudah terbukti ya kan kawan. Kalau nggak percaya, ini kan gejalanya berlubang-lubang, berarti ini yang menyerang ulat kan. Nah, kalau nggak percaya mari kita lihat. Melihatnya sini, ini kan ini contoh yang terserang ya kan kawan. Dan di balik sini tuh, kalau kawan-kawan lihat, mohon maaf, nah, kalau kawan-kawan lihat, ini ada istilahnya apa ya, ini loh, sarang lah kawan-kawan, sarang entung lah istilahnya. Tadi ada ulatnya kecil-kecil kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lihat di sini ada entung, istilahnya apa ya, kepompong. Nah, kepompong yang disebabkan oleh adanya ulat yang menyerang tanaman ini kan kawan, semacam itu. Coba saya perlihatkan lagi kalau ada ya, biasanya kayak gini. Nah, ini juga ini hamanya malah
ini adalah kumbang kawan kan. Kumbang atau apa ya? Tuh, gejalanya kan berbeda lagi. Lubangnya ini lebih kecil kan kawan. Yang serangan kumbang ini lebih kecil, dan ini kan kalau lihat, nah hamanya menyerangnya semacam itu kan kawan. Dan ini kalau yang besar-besar gini biasanya kalau nggak ulat itu belalang kawan kan. Kalau belalang ini jelas ini. Belalang model penggigitannya, model giginya itu penyerangannya kayak gini kan kawan. Ini yang dihasilkan oleh belalang. Ternyata lubang-lubang kayak gini tidak hanya disebabkan oleh ulat saja kan, tapi ada kumbang. Otomatis kan kawan, kalau ada kayak gini kawan-kawan pengen menghasilkan daun yang bagus-bagus, daun yang mulus-mulus gitu, maka kawan-kawan perlu mengendalikannya. Tapi saran dari kami ya kawan-kawan, mending nggak usah dikendalikan. Pengendaliannya hanya ketika kawan-kawan merasa sudah, istilahnya sudah mulai parah lah kan kawan serangannya. Kalau kayak gini kan dilihat dari serangannya kan daunnya tidak rusak banget kawan-kawan, tidak berlubang, tinggal batangnya saja kan, daunnya masih kelihatan gini, udah bagus-bagus. Dan ini pun nantinya kita pangkas kan kawan-kawan. Nah semacam itu. Dan itu pengendalian hama yang menyerang tanaman kayak gini itu bermacam-macam ya kawan-kawan. Ada yang secara kimiawi, ada yang secara biologi, ada juga yang secara mekanik, dan ada juga yang secara teknik. Nah, itu bermacam-macam kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ingin mengendalikannya, saya saranin lebih yang alami saja kan kawan, daripada yang obat. Karena kalau seperti tanaman bayung kayak gini ya kawan-kawan, saya bicara tanaman bayung. Kalau tanaman bayung kayak gini kan harga jualnya tidak semahal harga cabai, tidak juga semahal dengan sayur-sayuran lainnya. Mending pengendaliannya secara alami, dan kawan-kawan melakukannya dengan cara teknik ya kawan-kawan. Pengendalian dengan menggunakan teknis di lapangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan pemangkasan. Biasanya di tanaman sini ada hewannya. Nah, maka langkah yang paling penting adalah melakukan proses pemangkasan. Ketika dipangkas, otomatis hewannya kan terbawa tuh. Otomatis hamanya akan berkurang. Nanti tumbuh yang baru lebih bagus lagi semacam itu. Atau kalau kawan-kawan punya pestisida nabati atau pestisida secara organik, itu jauh lebih bagus kawan-kawan. Karena mengapa? Karena pestisida organik itu efeknya tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu berimbas banget terhadap biaya produksi yang ada di tanaman yang kita budidayakan. Di sisi lain yang mengkonsumsi pun tidak mengalami efek yang cukup luar biasa terhadap orang yang mengkonsumsinya, atau istilahnya residu dari pestisida organik itu kan lebih aman dibandingkan yang kimia kayak gitu. Dan itu pun biaya produksi untuk membuat pestisida organik itu cukup, saya rasa cukup murah dibandingkan dengan pestisida kimia, dan itu malah lebih masuk dibandingkan pestisida kimia kawan-kawan, semacam itu. Kalau kawan-kawan istilahnya sudah parah dan sulit membutuhkan pestisida secara kimia, monggo, itu keputusan dari kawan-kawan. Tapi kalau masih tanamannya kayak gini, saya rasa masih aman kan kawan. Dan oh ya kawan-kawan, itu pengendaliannya kan bermacam-macam. Pengendalian yang bermacam-macam itu kawan-kawan harus melakukan beberapa hal yang diperhatikan dalam pengendalian hama tersebut. Yang pertama yaitu pengendaliannya harus tepat waktu. Yang kedua yaitu harus tepat sasaran. Dan yang ketiga harus tepat dosis atau tepat istilahnya cara atau maupun teknisnya semacam itu kawan-kawan. Nah, itu tips bagi kawan-kawan ya. Jadi tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat cara.
tepat dosis juga kawan-kawan, kalau semisal bahannya cair kawan-kawan semacam itu. Nah itu harus diperhatikan benar-benar kawan-kawan, kalau tidak nantinya imbasnya bisa ke tanamannya, bisa yang mengkonsumsinya, bisa ekosistem yang ada di lingkungannya semacam itu kawan-kawan. Dan ini selama ini ya kawan-kawan, saya rasa tanaman bayung kami masih bagus-bagus dan mungkin kerusakannya masih di bawah 20% yang saya alami ini kawan-kawan. Dan ini pun dari segi pembelinya kawan-kawan masih mau membeli kok kawan-kawan. Kalau walaupun tanaman bayung berlubang kayak gini masih mau membeli kok, tidak harus bagus banget. Ya, jadi kita membudidayakan semaksimal mungkin atau sebisa mungkin, kalau bisa jangan menggunakan produk-produk yang berbahaya, yang merugikan dan yang berbiaya tinggi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu dulu tips dari kami ya kawan-kawan, mengenai tentang bahwasanya pengendalian itu langkahnya yang paling gampang adalah kita lihat gejalanya terlebih dahulu. Ketika kita mengetahui gejalanya, kita ketahui hamanya. Ketika kita mengetahui hamanya, kita mengetahui tekniknya bagaimana semacam itu. Sekian dari kami kawan-kawan. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar kawan-kawan. Jika ada hal yang tidak dimengerti juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta share kepada teman-teman jika ilmunya ini bermanfaat. Dan kami selaku pembuat video memohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para petani.